Katolik semuanya, selamat datang kembali di Ngulik Rumpi Katolik. Yeay. Oke, guys, hari ini kita kedatangan bintang tamu siapa? Bintang tamu. Jangan ada bintang tamu, bro. Oh, gak ada bintang tamu ya? Ada host yang lain. Oh, oke. Bintang 7. Kita sebut Kita tadi. Ini kedatangan- siapa ya? Kedatangan produser. Pala produser. Produser. Waduh. Kalian diri nih. Boleh Kalian dulu. perkenalkan Oke, diri Anda. nama Produser saya ketua komisi. Michael. Ketua Komsos 24 jam. Michael Burhan. Tinggal di mana? Tinggalnya di Citra 2. Oh, Citra. Oke. Yang mau kirim makanan kan boleh DM saya. Enggak gitu caranya kok. Ya. Bersama kita Axel, Ray, dan Brenda juga sebagai host. Kita akan membawakan materi mengenai Pelayanan versus sosial. Sial. Oh, Pelayanan versus sosial ya. Sosial. Oke, Oke. tahu dulu nih pelayanan versus sosial. Nah, kalau dari kalian gimana tuh? Pendapat kalian tentang itu, gue pengen tahu dulu gambaran gedenya dulu. Baru nanti kita tunjukin. Sosial berarti bisa ke teman, keluarga, sekitar kita lah ya. Nongkrong jalan-jalan kemanapun. Iya, iya. Yang bersifat sosial. Betul. Iya, iya. Berarti kita nih sebenarnya kan lebih ngebahas untuk kayak gimana sih kita menyeimbangkan ya Betul. sosial dengan pelayanan ini gitu loh. Betul. Nah, gue pengen tahu nih kalau dari yang ini ya, para produser kita Kenapa dulu. nih? Langsung arahin Ini ya. yang gua. Sesapu ya. Iya. Apa namanya? Bagi waktu. Ya, Ya, nah, bagi gue waktu pengen ya. tahu nih kalau dari Ko Michael sendiri gitu ya. Koko itu kalau misalkan bagi waktu tuh gimana gitu loh. Karena kan gue tahu sendiri ya kalau lu kerja apa, gue juga ya karena kita satu grup ya Komsos ya. Gue juga Iya. denger tiap hari yang Ya, di grup. Om Michael kan juga udah berkeluarga, jadi kan Betul, mesti iya. banyak yang mesti dibagi waktunya. Terutama sama apalagi udah berkeluarga kan prioritas. Iya. Sebenarnya nih kalau udah berkeluarga gua sih ngomong dulu sama keluarga. Bilang, "Oh, gua mau pelayanan nih." Kalau intinya kalau keluarga udah setuju ya keluarga juga harus terima. Bini gua, anak gua mesti terima komitmen resikonya lah. Misalnya lah, gua malam kadang-kadang biasanya malam ikut rapat ini rapat itu di gereja, kadang-kadang hampir tiap hari kita di gereja. Siang udah kerja. Suci sekali. Bukan begitu. Bukan tugas, Emang mau gitu gimana? Saya ini ketua, oi. Nih, Nah. prodiakon loh guys. Prodiakon nih, Nih, gua kasih tahu. kita disclaimer dulu. Kita tanya dulu. Emang Koko tuh pelayanan apa aja di sini? Sebenarnya cuma di Komsos doang sama di Prodiakon. Kon. Terus di lingkungan juga Ya iya, gitu juga deh. sih aktif juga Tapi sih. maksudnya Komsos tuh bercabang, weh. Iya, Iya, Komsos Komsos kan cabang. kayak 9 divisi ya. Nah, lu tambah ini lagi kan? Iya. Nah, itu Ya, 9 divisi lagi aja. Sebenarnya bukan 2, 3 atau 4. Apa itu? 4 kepala produser ngulik. Yang Komsos, Wah. Prodiakon, satu lagi apa? Lingkungan kan? Kakak lupa satu Ada lagi. nggak? Film. Film. Ada Ada film Ya, lagi. iya. Nah, 4 pelayanan masih di videografi, makanya tadi gua mau bilang kayak ada 9 divisi, tapi dari divisi itu lu bagi-bagi lagi. Jadi itu kalau mau dihitung Ya, itu ada puluhan kayaknya ya. Iya, banyak, banyak. Nah, selain obrolin ke keluarga ke bini sama anak, ada ngapain? Mesti atur waktunya lagi gimana? Iya, ajak mereka pelayanan juga. Ini sama lagi kayak gua. Iya, aku juga dulu sama kayak Biar gitu. dia orang tahu rasa. Nggak bukan tahu rasa, biar tahu hikmahnya. Ya, bini gua kan ikut kur, jadi dia juga ya ada waktunya buat latihan kur, ada latihan tugas kur. Nah, anak gua nih ikut rawatan. Paling kalau Michael tuh kalau gue pernah lihat sekali, cuman kalau misalkan sama keluarga benar-benar family time banget deh. Kayaknya hari Minggu, Hari Sabtu Minggu juga family time juga. Karena guys, gue tuh pernah sekali ketemu sama Ko Michael lagi di salah satu pusat perbelanjaan deket tempat kita. Gua jadi barista di salah satu perusahaan, gue gak mau sebut namanya. Oke, siap. Dan gue ketemu dia, Waktu akhirnya teh. dia beli. Waktu teh. Waktu teh. Ini pas datang, halo selamat datang di. Wah, Oh my god. nggak bisa. Gitu ya? Enggak. Nggak kayak gitu ya? Enggak, kok itu mau naik ke lantai 2-nya. Gua nggak perlu gue sebut mereknya ya. Nggak usah. Tiba-tiba gue panggil, ya udah dia beli tuh. Waktu tehnya, gue yang layanin. Ya,
Nah, jadi kan mungkin pergi ke dia kan barista, berarti dia beli Barista waktu teh. Waktu teh apa? Waktu teh. Gak usah disebut, tapi Ini bahasa nulis. Inggrisnya apa? Waktu apa? Time. Teh. He. Tahu berarti? Bukan. Bukan. Ini Mandarin, iya Mandarin. Oke. Ya, udah ya. Oke. Gue masih nggak ngerti, udah lanjut aja lah. Mandarin campur Inggris. Mandarinnya teh itu apa? Yang ada di Citra 6 itu kalau misalnya Sudah nggak usah dibahas. Udah lah, nggak penting Udah boy. penting udah. yang Ya, warna ya. ungu Mana tahu sih udah nggak penting. yang di bawahnya E. Kok disebut mereknya? Enggak kan? Ini udah. Yesus sebut. Ya udah gas aja gas. Udah. Lanjut. Ayo, oke, tahu. Oke, kalau aku sebenarnya kayak Ko Michael juga sih, karena dulu kenapa aku udah bisa mulai organisasi itu karena kebanyakan papa yang ikut sih. Mama tuh baru ikutnya tuh waktu berapa tahun kemudian papa. Berapa tahun kemudian? Nah, soalnya mama tuh kebanyakan kan ngurusin di rumah. Terus akhirnya pengen coba deh di gereja. Akhirnya ikutin bunga kalau nyokap. Tim apa tim? Tim bunga yang gereja. Oh, bunga gereja. Nah, di gereja ada tim bunga. Kalau papa kebanyakan tuh ikutnya kurnya papa bantu bahkan ke yang Citra 1 sama Citra 2. Shout out ya Citra 1 sama Citra 2 kur. Citra Wih, 1 berarti, mantap, ya. bentar. Citra 1 berarti apa? Grup lagi namanya apa? Nggak tahu. Tapi Kayaknya gua pernah ikut bantuin mereka deh. ada kok salah satunya yang itu Citra 2 nya kalau yang kemarin visualisasi gereja yang Enggak lama sekali. sih, tahun 2019 atau 2018 Itu kita dulu ada jalan salib. Iya, itu Citra 2. Itu salah satunya juga bareng sama papa. Dan kalau mengenai bagi waktunya sama keluarga, bagus ya. Aku lupa sih. Sorry ya, maaf lupa namanya, tapi saya selalu ingat kuliah di hati. Oke. Soalnya orang bisa, oi. kayak kan orang teman-teman juga soalnya. Nah, kalau soal bagi waktu, aku setuju juga sih karena emang caranya aku selalu kalau aku udah ikut apa-apa, biasanya selalu kasih tahu ke mama atau papa, ataupun juga ke adik, jadi mereka tahu. Jadi kalau misalnya kita jelaskan kita ikut kegiatan misalnya sekarang ke Komsos sekali dulu, Antio proses, semua gue ikut. Kalau dikasih tahu kan mereka kira-kira tahu kenapa ke gereja nih, oh lagi ada lagi ada B, lagi ada di C. Komsos nih. Sekarang podcast, kalau ada podcast ya udah oke. Dan emang kalau lu kasih tahu mereka lebih prepare dengan konsekuensi kalau lu bakal jarang di rumah gitu loh. Ya. Pasti. Jadi emang harus paling kuncinya tuh harus komunikasi udah gitu doang sih. Iya benar sih. Sama apa motivasi pelayanan juga. Motivasi juga jangan lupa. Motivasi itu paling penting. Pelayanan lu Iya. motivasinya apa? Sama jangan lupa suka ngabarin nih, jangan suka ngilang, capek kita ngurusnya. Tiap bulan, tiap minggu kita udah jatahin. Udah. Iya, soalnya gue ingat. Iya, udah. Nah, sekarang aku tanya lu motivasi lu apa? Pelayanan. Motivasi gua. Sebenarnya seperti biasa ya melayani ya paling gampang ya. Karena emang Iya, motivasi rasanya tuh- pelayannya itu apa gitu? Pelayannya Kayak apa? apa pengen dikenal? enggak, bukan karena mau dikenal tapi Ini balik lagi ke waktu kita Iya. podcast pertama ini sih jatuhnya. tapi nggak apa-apa, gue jelasin aja. Tapi kalau emang ini emang ada hubungan dengan motivasi gue rasa. Tapi kalau motivasi gue tuh Iya. sebenarnya lebih ke relasi karena gue tuh kalau ngincer di setiap organisasi itu gue pengen bisa bersosialisasi sama orang. Ini tanpa kayak gue nyari geng terus bikin nama gue jadi terkenal, orang kenal gue banget. Gue tuh lebih pengen rasa keluarganya aja. Karena dari kemarin gue kan kalau ikut kayak organisasi gereja tuh nggak pernah ngerasa sekeluargaan kayak Komsos yang sekarang gue. Karena gue jujur aja lebih nyaman di Komsos dibandingkan di tempat-tempat gue sebelumnya. Oke. Berarti Wow. ikut Komsos. Nah, Ikut Komsos. yang gue Komsos pengen guys. tahu adalah satu, lu imbangin itu semua gimana? Dengan ya maaf kata ya, sosial kan anggapnya kita duniawi ya. Iya betul. Nah, lu menyimbangkan dengan kerjaan duniawi itu gimana? Paling gampang Iya, kalau gue bilang ya sorry. Ya dari motivasi lu dulu, motivasi lu apa gitu loh untuk melayani lu. Kayak gue nih misalkan ya, gue ini motivasi pelayanan gue nih ya. Kenapa gue bisa kayak begitu? Karena gue gue pernah bernadar, ya kan, bahwa doa gue ini kalau terkabul, gue pasti melayanin Tuhan dengan apapun caranya nih gue bilang. Kalau misalkan gue bisa, pokoknya gue menyerahkan hidup gue lah istilahnya kan, I surrender. Gue kayak waktu itu gue skripsi juga nasarnya Komsos deh. Kalau nggak salah ya. Nah, pokoknya mesti pelayanan kalau misalnya ini gue nazar gue apa namanya
doa gue terkabul, Heeh. gue pasti melayani dengan betul-betul. benar-benar. Kalau gitu Kalau masa gue mau ganti deh. anak gue mau dijadiin anak gue misalkan menjadi pastor segala macam, gue silakan, gue Iya. nggak larang-larang. Iya. Gue nasarnya ganti deh mau konsos pelayanan apapun. Bentar, kan udah 2 nih. Dari lu Greg sekarang. Gimana? Motivasi Lu dulu dong. pelayanan lu Iya. apa? Motivasinya apa lu mau pelayanan tuh sebenarnya? Sebenarnya kalau motivasi gue sama kayak Korey. Oke. Tapi kenapa tujuan utama kenapa gua mau pelayanan yang pasti utamanya dari Tuhan dulu ya, karena kan yang kayak gue bilang tuh, gue pernah bilang kalau misalkan Ini pencitraan nggak? Tuhan dulu ya. enggak, karena gini, karena dulu tuh kalau asal lo tahu aja, gua tuh dulu tuh istilahnya inget Tuhan aja tuh udah syukur, ngerti nggak sih? Ingat mantan dong berarti. Wih, Anjay. Ya, Anjay, tapi sengaja. serius enggak. Dulu tuh gue tuh ke gereja aja nggak pernah, doa aja nggak pernah, boro-boro doa itu gue bilang gue ingat Tuhan aja, gue syukur. Maksud gue ya gue memang Katolik dari baptis gitu, Katolik bayi. dari bayi. bentar. Gua fallback lagi ya. Dan menutup kemungkinan bahwa ini hampir dilakukan semua orang. Lu cuma berdoa di saat lu lagi susah, ya? No, enggak. Enggak juga, enggak. Bahkan enggak selalu. Gila. Enggak, soalnya iya, Oke, kita tahu. Makanya orang bahasa yang ngomong lu potong. Oh iya, gitu. oh iya, maaf. Iya. Iya. Oke, gue bilang kan, walaupun gue baptis dari kecil gitu, dari bayi gitu segala macem, krisma komunis segala macem, gue ikut karena memang kebetulan kedukung sama sekolah juga. Gue dulu di sekolah Katolik, jadi mau nggak mau Sama. masuk gitu kan. Sampai SMA akhirnya gue pindah. Nah, ya pokoknya gue istilahnya itulah, kayak gue inget Tuhan aja tersyukur gitu loh. Kayak karena dari background gue sendiri juga ya agak kurang secara rohani itu kurang ditanam lah, Oh, gitu ditanam. secara rohani kurang ditanam gitu. Akhirnya tahun lalu gitu adalah suatu masalah, kejadian dan segala macam. Ya udah akhirnya gue balik ke Tuhan gitu. Nah dari situ mulai ketika gue balik ke Tuhan, dari situ dia mulai benar-benar kayak tarik gue lagi, dia ajarin gue lagi, dia tumbuhin gue lagi, dia kayak benar-benar baik sama gue, dikasih gue berkat segala macam. Ketika gue balik lagi, tapi ketika gue berserah gitu ya posisinya gitu-gitu segala macam, akhirnya kayak tuh timbul niat gitu, gue pengen pelayanan nih gitu. Jadi kayak istilahnya gue pengen bayar lu nih, ngerti gak sih? Gitu. Merasa bersyukur. Iya, merasa bersyukur. Kayak anggapnya kayak sedekah sebenarnya. Iya, betul. Nah akhirnya dari situ pertama-tama tuh gue ikut Panapas dulu, karena gue ada kenalan dulu guru les SD gue gitu, diajak sama dia ikut Panapas. Walaupun gue bukan lingkungannya dia, lingkungan gue jauh sebenarnya, paroki gue bukan paroki sini, asal tahu aja ya. Lu baru masuknya tuh Panapas ya, bukan PD dulu ya? Enggak, PD dulu kan, terakhir waktu lu ngomong sama gue, kita PD kayaknya sih Iya kan? gue. PD baru panas. Panapas yang Natal kali. oh iya gue PD Iya, dulu, PD dulu. gue PD dulu. Tapi kan di PD maksudnya kan gue bukan, ya gue pelayanan, tapi kan gue kayak bukan tim, ngerti gak sih? Oh, Iya. Kayak- Nggak apa-apa termasuk pelayanan kan? Iya, Iya. Peserta. iya peserta peserta. saja. Cuman kan istilahnya dalam arti kalau menurut gue pelayanan itu kayak yang benar-benar lu melayani gitu, lu sebagai server gitu kan. Nah, baru gue mulai Panapas gitu. Nah dari Panapas tuh yang gue bilang, gue dapet kenalan dari, bukan kenalan sih, dapet ajakan dari guru les SD gue dulu segala macam. Gue join Panapas. Dari Panapas, dari situ mulai deh pintu-pintu kemana-mana kebuka. Akhirnya gue join. Doraemon. Akhirnya gue kebuka, jadi join Panapas keamanan. Tadinya cuma dekor sama perlengkapan, akhirnya gue join ke keamanan. Terus dari keamanan gue kenal orang lagi nih, baik orang lagi gue kenal. Akhirnya gue sampailah ke sini gitu. Tapi pintu ke semua kan. Hap, aku sayang sekali pelayanan gitu. Nah, dari situ, Gak sampai begitu sih. Pintunya kemana-mana gitu. dari situ baru itulah motivasi gue. Nah yang kedua, karena yang kayak Korey bilang mau cari relasi gitu. Tapi pertama-tama tuh tujuan gue pelayanan gak ada sama sekali mau nyari relasi, karena gue ngerasa kayak relasi bonus aja gak Bonus. sih? Itu bonus, itu. Itu bonus It's gitu. a bonus. Sama Bonus. motivasi gue juga nyari pengalaman juga, cuma yang gue cari emang ngincar lebih ke situ. Dan iya relasi, menurut gue masalah relasi, pengalaman, sosial lu gimana, lingkungan lu sekitar, semuanya ya itu udah bonus aja gitu loh. Iya emang. Jadi
tujuan utamanya tetap ya yang kayak gue bilang tadi gitu, karena gue merasa bersyukur atas apa yang Tuhan udah berikan ke gue dalam hidup gue gitu, walaupun gue udah jauh banget dari dia, gue udah kayak jatuh banget, tapi dia masih mau tarik gue, dia masih mau angkat gue, dia masih mau sebenarnya gitu ya. dia masih mau bawa gue untuk lebih dekat lagi sama dia, ya udah gitu, kayak muncul aja perasaan gitu. Betul sama sih. Ya, ada sih, pasti ada rasanya. Yang kayak begini awet nih pelayanannya ya. Oh iya, Enggak tidak Terus sebelum nih. kita ada kayaknya baru hari ini, mungkin karena baru hari ini ya gue masuk lagi ke sini ya, kita ada kedatangan sponsor kulit. Oh iya, kita belum ngomong nih. Nah, kita ada siapa nih? Nanti tanggal 19 sama tanggal 20 itu ada bazar Nah, UMKM SMI. Pempek Ini Mili. salah satu UMKM kita nih, Iya. Pempek Mili. Terima kasih Bu Mili karena sudah mempercayakan kita. Namanya Pempek Mili. Oh, bukan, sorry Bu. Saya kira namanya Bu Mili gitu. Kalau saya yang ngecel aja om gue. Enggak, saya kan nama Mili kan cewek kita. Ya, ini juga kayaknya ada di kantin SMI ada. Iya. Kantin Coba di Minggu nggak ada ya? Mereka juga open reseller. Open reseller. Ya, ada Instagramnya juga nih, Pempek_Mili. Ada Instagram reseller. Kalau kalian mau gabung buat ini, kita support UMKM di sini. Ya, Nanti hubungi buka promosi Brenda. UMKM nih 100% gratis. Iya, bisa hubungi Brenda kalau nggak Michael. Kita support 100% UMKM SMI. Gratis guys, Ya tenang. tenang, gratis. Kalau misalkan kalian mau kirimin sampel Mau ya review, mau kita puji review juga bisa. Tuhan Puji gitu. Tuhan, Tapi haleluya. kalau misalkan cuma mau kayak gini doang, numpang promosi doang di TV gitu. Apa Boleh. Oke, lanjut. Lanjutnya kita 100% support UMKM SMI. Iya. Oke. Siap. Oke, kita lanjut dikit ya. Balik lagi ke topik sedikit. Tapi yang bikin gue penasaran kayak kalau tadi kan lu udah ngomong tentang ke keluarga kan. Iya. Kalau ke sosial lu ke temen gitu. Nah, Makanya tuh. kita kayak anak muda nggak mungkin Iya. lah lu nggak mau nongkrong di kafe gitu. Betul. Apalagi nah, ya. banyak nih, ini pertimbangan banyak banget. Apalagi ya kayak. Apalagi lu kok. Ya benar, maksudnya Lu nggak mungkin nggak mau nongkrong di kafe. ya benar, nongkrong itu pasti ada mau Nah. Mau sepedaan kalau iya. Cara baginya tuh gimana gitu loh. Iya kan Apalagi lu kalau gua kan. kan biasanya kan kalau ya nggak ada tugas ya baru nongkrong. Iya, iya, iya. Iya, cuman kalau ada tugas ya nongkrong gua nggak ngikut. Misalkan nih kayak lu tugas, Mm-mm. terus lu di hari, saya jam 4 harusnya lu tugas nih, Mm-mm. tapi kayak let's say jam 3 gitu, Hmm. lu diajak nongkrong, lu kan masih ada 1 jam, Iya. nah itu gimana lu Enggak, ambil gua atau- enggak Nggak, nongkrong. jadi kalau misalkan lu udah tahu hari itu lu ada tugas, Iya. nggak akan lu nongkrong, Enggak bakal gua pergi. karena kan kalau gue sendiri gue tergantung jam, kalau misalkan jamnya gue masih keburu untuk nongkrong ya gue nongkrong, tapi kalau Oh, udah tapi kalau misalkan bener-bener nggak sempet gitu Iya. lihat jam gitu baru gue nggak ini. Iya. Kadang-kadang janji sama anak gua aja gua suka lupa. Kalau gue cara agak beda lagi. Apa kalau Yang ngajak duluan ya dia duluan. Oh. Tapi Nah. tapi pertimbangannya ada banyak. Maksudnya nggak banyak banget, tapi ada pertimbangannya. Jadi misalnya gini, oh gue udah diajak temen duluan nih, yang gereja, oh iya ya, kok mendadak ya? Kalau lebih duluan yang temen gua, mungkin gua cari pengganti. Jadi nextnya gua, itu masih bisa diakal-akalin lah. Jadi kalau yang agak susah buat kita bagi itu kalau ternyata urgent di kerjaan. Betul. Itu lebih susah. Tapi kalau cara gua sih, lu mesti bisa mikirin mana yang mesti lu korbankan. Prioritas sih kalau Prioritas. kalau lebih prioritas sih mana? Iya, kita mungkin bisa nggak selalu prioritas ke pelayanan, tapi kita bisa atur kapan kita bisa mesti prioritasin mana Ya, yang benar. betul. benar. Jadi emang kita nggak bisa selalu pelayanan, dan gua rasa Yesus pun tahu tuh, kita gua panggilnya bro apa mentor gua ya. Mentor gua juga pasti tahu kalau kita tuh nggak selalu bisa punya waktu buat pelayanan. Tapi setidaknya kan kita punya komunikasi sama Tuhan dan Betul. kita bersosialisasi. Tapi, Doa lah. iya. Doa. Tapi misalkan kerja itu juga sebenarnya pelayanan juga buat keluarga, cuy. Nah iya, buat ngasih duit. Iya. Sebenarnya gimana ya? Lu bekerja pun itu sebenarnya sudah ya itulah yang gua sih pernah dapat satu pencerahan lah waktu gua entah PD atau apa, gua lupa ingat kapan, tapi gua selalu ingat adalah gini, lu bekerja aja, even itu bukan di gereja, itu tuh sebenarnya nggak part of pelayanan gitu loh. Masa kayak ya sebenarnya kan pelayanan nggak harus di gereja ya. Betul. Iya, betul. Harusnya di keluarga dulu, keluarga lu. Iya, keluarga. Baru lu ke gereja. Kalau cuma lu pelayanan di gereja lu
pagi siang sore Iya. malam tapi di keluarga hancur. Jangan kayak orang-orang pencitraan datang gereja sok suci, pas keluar berantem di parkiran kan. Wah, itu sering itu. Betul-betul emang Emang ada ya? bohong. Bener. Ada. Nggak, gue baru dengar dari Om Aiko sebenarnya. Bener, Tapi iya. pas gue, nah karena gue sendiri pun juga pernah panas. Ini orang kok nggak mau gantian sih? Nah, kalau gue jadi orang temperamen kayak gitu kan udah pasti berantem ya. Coba kalau Terana dengar ada yang pernah berantem. Tapi wah, kalau parah. ngomong itu sih kayaknya pernah kejadian nih sekali di gue apa ya itu sempat gue tegur juga sih, maksudnya kayak baru keluar gereja mobil, maksudnya kan mobil semua mau keluar lah ya, semua pada mau keluar, mau cepet-cepet keluar. Tradisi orang Indonesia kan begitu ya, lo mau pulang istilahnya jalanan macet sebenarnya kan Iya. bukan apa ya, Ya, jalanan macet, wajar. jalanan macet kan emang karena literally kalau dikatanya gini, Lagi gua mau traffic pulang, lah, lagi traffic lah. lagi traffic. Karena apa? Adu-adu ego juga kan. Gua mau pulang, lu mau pulang, lu juga mau pulang kan, bener? Iya. Lu mau pulang, semuanya mau pulang, tapi di waktu Iya. yang bersamaan langsung blok semua ya. Iya. Nggak bisa dong, gitu. Harus ganti-gantian dong, gitu loh ya. Ya gitu lah kalau di jalan kan pasti nggak ada yang nggak mau ngalah. Ya Iya. sama halnya di sini lah. Baru keluar gereja ada yang nggak mau Pokoknya kita ngalah. bingung aja kalau di sini kan. Lu habis salam damai ada yang salam damai. Iya, Karena maksudnya sama Kristus begitu nggak berantem kayak nggak mencerminkan gitu loh. Iya. Lu kan Tapi lu jujur lu pernah lihat kok mereka sumpah, waktu pasca kemarin gua lihat nggak, lu jaga relasi aja cukup Kagak, dah. kagak. depan mata. Bentar ya. Kalau pasca kayaknya gue bilang agak pengecualian ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak. Lu mau serame apa? Bukan pengecualian banget sih, cuma kayak kalau sampai ada yang kejadian yang hal seperti itu, Ada. iya. Ada. Kalau di kejadian antara di Natal atau di event Natal atau Pasca, gua rasa gua kayaknya nggak terlalu kaget. Kenapa? Kenapa? Karena Karena lagi gini, rame. Apa? Lebih Satu rame. lebih rame, itu pasti. Kedua, banyak sekali umat lapas kan, yang entah kayak, lu ngerasa nggak sih, lu datang ya, lu lihat kayak gini. Iya. Kok kayaknya mukanya nggak familiar ya, nggak pernah lihat ke gereja nih. Ini masih satu topik gak nih? Kok rasanya agak off ya? Melenceng ya? Iya. Jangan leceh. Tapi kan maksudnya kalau relasi kita kan yang penting maksudnya kalau emang motivasi lu untuk gereja gitu harusnya kan kita tadi ngomongin pelayanan di nggak cuma dari gereja aja. Gereja kan? itu langsung Nah, bisa. pelayanan itu Di termasuk masyarakat dengan juga bisa. masyarakat, etika lu benerin lah. Nah kayak gini nih contohnya nih. Iya. Kayak gini kayak apa nih? Sebenarnya kalau Yang gak usah diceritain gitu loh. Oke, tapi sebenarnya kalau dalam misa normal kita ya, gue sih jarang ya lihat orang habis keluar Ada. ya tadi notabene jauh lebih kecil dibandingin yang Iya. pas nangkap Ada, pasar. tapi ada yang Kalau ribut gue sih nggak ada. Karena gue melihatnya nggak usah jauh-jauh di parkiran berantem kok. Sebelum misa aja, gue pernah lihat ada orang tuh gue lihat dari kaca map, ada orang tuh arogan, nggak mau kasih tempat duduk, jadi tempat duduk itu diambil buat kayak misalkan kayak apa sih, nanggung ke kiri, nanggung ke kanan iya. gitu loh. Jadi kayak sengaja, iya biar dia lega gitu loh. Ya kayak gitu-gitu aja sih, sebelum gitu aja gitu loh. Banyak Emang sih. kejadian di Banyak. Natal, emang kejadian tuh kalau di misa biasa, gua rasa enggak. Hampir nyaris nggak ada malah. Ada. Tapi jarang banget kan. Justru kalau Iya, tapi ada. menurut gua kalau kayak kejadian kayak gitu kebanyakan di misa biasa karena apa? Karena kan ya udah misa biasa lebih sepi. Kalau lu napas mau nggak mau, lu harus ikutin PU gitu. Iya, PU betul. Mesti dan pasti penuh gereja otomatis gitu. Oh, Nggak jangan harap lu bisa nyimpen sebangku untuk satu orang. Iya, iya. Waktu itu adek gua aja nyimpen bangku untuk gua kan, dibilang ntar kalau 10 menit lagi nggak ada orang mau dikasih ke orang lain ya gitu. Oh iya. Iya. Benar. Itu napas. Nah kalau misalnya kayak kasus lu, menurut gua kebanyakan pasti bisa biasa. Bisa biasa malah ya. Iya bisa mingguan biasa gitu. Oke. Gua Quite fair. tapi kalau misalnya walaupun mungkin kita pelayanan gitu ya, kita tuh bisa nggak sih tetap enjoy ikut misa gitu? Kan kan pelayanan itu kan nggak semuanya tuh yang kayak di luar waktu misa, tapi kan kita juga ada yang di misa. Contohnya kan lo diakon, terus kita proses foto sama video. Itu sebenarnya kita Gua juga masih bisa, mulai. ya lu mulai kita sebenarnya masih termasuk bisa untuk ikut menikmati misa nggak sih? Atau Sebenarnya- justru malah kita harusnya kita pelayanan, kita ikutnya tuh di jam selanjutnya. Oke, it's a good question. Gue bisa menjawab ini. Kadang bisa, kadang enggak. Kalau lagi hektik mungkin iya ya, agak susah gitu loh. Cuman kalau gue pribadi kalau di Google Map, karena gue udah tahu algoritmnya, jadi udah enak gitu. Jadi kamera tuh kemana-mana udah ready, gue tinggal kayak udah gue setting semuanya. Tinggal gue pindahin doang. Udah tinggal gue cetek sekali, udah langsung berubah. Kalau gue kayak gitu loh. Jadi gue tuh busy di awal, tapi nanti pas udah mulai di tengah tuh gue udah nggak ini lagi. Misalnya homily nih, dari awal homily
contoh homili kan lama jenjang waktunya. Homili, gue udah tau abis homili tuh gue mau pindahin kamera kemana atau apa suara kemana. Itu gue udah set semua, tinggal one touch ini selesai, udah langsung semua ready ke yang posisi yang akan dia pindah. Maksudnya si Romo tuh pindah kemana atau nanti kemana tuh udah gue ada setting gitu loh. Jadi enak gitu loh. Ya seharusnya nggak berat ya. Iya sih. Asal sebenarnya udah tau algornya aja. Itu kan di rumah ya. Iya, kalau foto gue pernah. Kalau jujur kayaknya kalau foto agak susah ya gue. Iya, Karena kalau keliling-keliling. kalau gue sih pribadi sih tergantung konsentrasi apa enggak di misa itu. Kalau misalkan gue nggak konsen, gue nggak bakal misa gitu. Maksudnya gue nggak anggap gue ikut misa gitu loh. Gue cuma ini ya, gue misanya nanti di jam berikutnya gitu. Iya. Lu sering lagi kayak gitu. Tapi kalau gue sendiri jujur gue bukan tipe orang yang kayak bisa multitask gitu ya. Dalam arti kayak secara konsentrasi gue tuh gampang kepecah gitu loh. Nah, jadi tuh kalau gue udah fokus ngerjain satu hal, gue akan fokus ngerjain satu hal ini. Gue selesain dulu tugas tanggung jawab gue terhadap satu hal ini, baru gue bisa jalan ke yang lain. Iya, Yang biar lain. bisa fokus. Iya, Iya. karena kalau gue kerjain dua secara bersamaan, jadi kayak otak gue Kiri tuh kanan. iya kiri Iya. kanan dan mikir, aduh yang ini belum selesai, aduh yang ini belum selesai, aduh yang ini belum selesai, dia belum Malah selesai. jadi semua. Kan Gitu, nah biasanya makanya- cewek kan lebih bisa Iya, multitasking cewek bisa katanya. multitask. Beda nih Gue cewek. baru kali ini lihat cewek nggak bisa multitask. Nggak mungkin Soalnya- bisa tapi nggak maksimal. sebenarnya tergantung lu multitask apa ya. Kalau misalkan kayak gue suruh ngerjain tugas, gue mana bisa lu. Ya Cuma mas nggak jangan bisa. gitu. Justru Multitas malah- aja. Cuma Nggak, kalau susah. Kadang kalau dia ngomong multitask, kebanyakan justru cewek yang gue tau researchnya adalah cewek itu lebih banyak bisa kerjaan malah bisa multitask dibandingin laki. Iya. Makanya Iya, gue bilang betul. lu beda. tergantung. Kalau misalkan lu suruh gue bisa ngerjain apa misalkan. Itu cuma stereotip Gimana sih. ya? Ya stereotip doang sih. Misalkan kayak Mungkin ini ya ke konsentrasi kali. Iya. iya lebih ke Ah, konsentrasi tapi sih. Kalau dia saat terima telepon sambil nulis ya bisa. Iya Bisa. iya Iya, ngerti iya. nggak sih Nanti maksudnya? nggak Iya paham kayak lah. gitu. Nah kalau dia mungkin bisa, gue ya nggak bisa. Ya kita Iya. coba mah nggak bisa. Telepon. Telepon. Iya, telepon, nyetir. Ya bisa telepon sambil nyetir. Gua bisa kok Iya. itu sih. Kalau Bini gua aja bisa telepon bisa menghitung duit. kalau misalkan multitask, makanya yang kayak gue bilang balik lagi tergantung multitasknya apa. Kalau lu suruh gue ngerjain misalkan nih, misalnya lu guru, lu ngasih gue tugas, lu suruh gue ngerjain satu tugas ini, terus misalnya komen guru lain kasih gue tugas ini, gue nggak akan bisa ngerjain dua secara bersamaan. Berarti ya Nafik nggak bisa sih. kalau misalkan yang kayak Komik bilang telepon sambil nulis, multitask kayak gitu gue bisa gitu. Makanya gue bilang balik lagi ke tergantung multitasknya Tasknya apa, apa, tugasnya apa dulu, dan itu balik lagi ke konsentrasi gitu loh. Karena kan Bener kalau telepon kan lu lebih ke telinga lu kan, sedangkan kalau lu nulis kan selama otak lu dengerin apa yang Iya, lu denger kan ya udah lu bisa aja nyatet gitu. Nah beda, makanya gue bilang kalau misalkan udah urusan misa, gue udah nggak bisa multitask. Jadi kalau misalkan gue dapet pelayanan gitu, gue pasti selalu oke gue pelayanan dulu atau gue misa dulu. Nah, sama kayak gua dia. Kita mesti konsentrasi kalau ikut misa bener-bener ikut Iya, misa gitu. iya apalagi khususnya misa ya gitu. Busuk bener-bener gua mesti sediain waktu Iya. buat misa gitu. Kalau misalkan ambil tugas kayaknya nggak Kayak bisa. nggak bisa. kayak nggak enak. Enggak, kayaknya ada sepotong-potong yang kita nggak dapat. Iya kayak Iya. nggak tenang gitu tau nggak sih lu rasanya? Kalau gua sih bener tenang. Setidaknya ikut dulu. Oke. Kalau pelayanan tadi udah, terus kalau lu nyeimbangin ini soalnya agak jauh ya, udah. Lu nyeimbangin lu punya sosial ya, duniawi lu sama sama lu punya pelayanan tuh gimana nyeimbanginnya? Sosial kan tadi udah sih. Sosial, Iya. rohani. Sosial dari Kita udah kalau. Kalau kita sih enggak, kalau gua sih enggak ini sih. Maksudnya kan gua pelayanan di sini kan bukan rohana. Kenapa Rohana? Guru SD saya lagi. Rohana semua kita pelayanan. Kenapa Rohana? Iyalah kita kayak misalkan kalau misalnya kayak Risi segala macam itu rohani semua tuh sih. Tapi kalau kita konsos kan rohana semua coy. Oh. Siap. Oke, siap. Kalau sosial ya tadi lah yang kayak dibilang kita juga masih mau nongkrong gitu-gitu segala Iya, macam. masih lah. Bagi waktunya ya itu Iya, yang dibilang kayak kalau Korea kan dia tergantung prioritas kan. Siapa yang duluan ya udah lu yang diladenin gitu. Tapi pertimbangan tertentu ya ini balik. Iya. Gua jadwal, gua sih penjadwalan ya orangnya.
Kalau kayak Komai kan dia bilang kan tadi kayak ya udah kalau misalkan gua tahu di hari itu gua ada tugas ya udah gua nggak akan. Walaupun ada tugas dadakan, tongkrongan gua bisa batalin. Iya. Ya, kalau gue susah ada yang nggak bisa karena gue bukan tongkrongan yang tiap minggu ketemu gitu loh. Tiba-tiba one time event Ya, gitu. sebenarnya nongkrong tiap minggu juga bokeh sih duit. Iya. Kalau gua nih lebih ketanggung jawab, Iya benar. ya kan? Iya. Gua Prioritas rasain. sih, lebih terpentingnya sih prioritas yang mana yang lebih ini dulu gitu loh. Jadi Yang mana yang lebih mana yang patut dikorbankan juga. patut Iya, dikorbankan betul. karena ya nggak bisa. Temen kan gua tinggal telepon, datang. Hmm. Nah, misalkan ada baptisan bayi kita mau foto, nggak mungkin orang lagi kalau nggak ada tugas. I'm not an amuba gitu loh. I can split my body into two pieces. Iya, Kayaknya lagi. minggu depan kita Oh mesti iya. ada PPMI di Jangan sini. lupa nanti bulan Agustus ada apa ya? Bazar, Oh iya, ada sama lagi. UMKM, adanya di gereja kita. Di gereja kita untuk mensupport UMKM kecil. Ah. Nggak tahu sih kecil apa UMKM kecil sih. Kecil menengah. Iya. Kalau besar kan bisa. Orangnya besar gitu. Astagfirullah. Tapi kalau misalkan yang kayak Komai bilang benar sih lebih ke rasa itu lu punya tanggung jawab. Tanggung jawab. gitu. Iya, apalagi makanya kenapa gue bisa ngerasain apa yang Komai bilang karena gue bukan sombong atau apa ya karena gue ngerasa kayak ketika gue udah di Sombongan aja lu. ketika Nah, kenalin nih siapa? Ini namanya Welly. Welly. Welly Band. Ini Welly. Welly perutnya bisa dibuka loh. Iya. Otopsi dulu. Apa ini isinya? Astaga, ini diotopsi Pakai dong. kok. Ini apaan sih? Ini buat tidur. Oh, tahu. Lo tau gak yang dimainin gue ini apa? Apa? Ya itu lo baju buat anjing dulu. Apa? Belum lanjut. Balik Lanjut. lagi. Jadi gue bukain buat lu nih. bilang lanjut lagi ya. Makanya gue bilang ketika misalkan gue udah disuruh ngelakuin satu tugas pasti gue akan sebisa mungkin untuk ngelakuin tugas itu betul-betul gitu secara fokus karena gue ngerasa gue punya rasa tanggung jawab yang besar kayak ada atasan gue nih, ngerti nggak maksudnya? Kayak lu disuruh nih sama nih orang jadi lu punya tanggung jawab untuk melakukan hal itu karena orang itu udah mempercayakan lu untuk melakukan tugas itu gitu loh. Betul. Makanya gue bilang itu sih Kebalik. ribet lu. Enggak. Gue bingung ya, dia kan lagi ngomong kayak gitu ya. Enggak, main ambil aja gitu loh. Tadi ya, gue bisa lama-lama dia. Gue sabotase dia kayak gini ya. Tadi dia ambil ini, terus dia lagi ngomong, terus ini ambil. Lu kasih botol kosong aja. Diambil gitu. Terus bingung. Balik lagi ya. Iya makanya. Gue bilang makanya kayak Komai bilang itu sebenarnya sih balik lagi kayak Korey bilang tergantung prioritas. Kalau misalkan nih Komai bilang Bren tugas ini segala macam terus Korey bisa ngajak gue nongkrong gitu walaupun jamnya beda gitu tapi mepet gitu gue lihat dulu nih aduh gue ada tugas yang harus gue selesai nih dari Komai nih makanya walaupun Korey yang ngajak gue duluan pasti gue batalin Korey. Nah, beda juga kalau kondisinya ternyata jamnya kita beda. Nah, aku bisa ikut. Nah iya, kalau misalkan yang kayak gue bilang lagi, kalau misalnya jamnya masih ada spare jam antara gue nongkrong sama gue tugas spare jam 3 jam gitu, gue masih bisa nongkrong. Tapi kalau misalkan spare jamnya cuma 2 jam atau 1 jam, ya Risky. ya walaupun Korey ngajak kalau lu kan, yang lu prioritasin yang ngajak lu duluan kan. Sama pertimbangannya ada lagi sih nggak cuma Iya. itu sih sebenarnya. Nah, cuman kalau lu kan lebih utamanya kayak gitu kan. Kalau gua sama kayak Komai kalau misalkan walaupun lu yang ngajak duluan, tapi kalau misalkan gua ada tugas gitu, walaupun tugasnya dadakan nih kayak 15 menit sebelumnya nih. Gas. Pasti lu yang gua tolak gitu. Kita tim gaspol. Teman-teman juga kalau pengen sharing soal tentang yang kita bahas jangan lupa ya di share di kolom komentar ya. Komen. Di komen juga gitu loh. Jadi guys kita tuh baca tau komen kalian asal kalian tahu. Iya. Itu Tapi Apa? kayak Untuk yang kemarin berapa viewers? 500. 500 ya. Wow. Banyak sih, lumayan sih. Tapi yang kayak orang pelayanan. Iya. Tapi itu ada orang-orang gitu. Bukan 1-2 orang lah, banyak lah pasti yang cuman lu title-nya pelayanan tapi nggak ada tapi gak doa. Ya, aku tadi mau mikir itu juga. Gak bisa, gak ibadah. Kalau kita
pelayanan tapi setelahnya kan Betul. masih ada, ngerti nggak maksud gua? Tapi Kalau ini logikanya tuh kan harusnya pelayanan mereka doa ya harusnya. Yang itu iya paham, cuman itu tergantung aja kalau misalnya kayak tipenya kayak gua sama Komeng mana bisa kita pelayanan doa ya kan itu. ya maksud gua kan kalau udah pelayanan kan otomatis berarti harusnya lo ada doa. Tapi kalau ternyata dia orangnya pelayanan tapi dia nggak doa kan berarti something gitu loh. Berarti kan maksud gua beda Iya, gitu loh. iya. Karena gua nggak pernah dengar orang yang pelayan tapi nggak doa. Baru tahu malah. Sebenarnya ya bukan doa aja sih, maksudnya doa itu kan bukan serta merta doa di gereja aja ya, bisa aja dia di rumah nggak doa, pas mau tidur atau bangun tidur gitu dia nggak doa gitu, terus nggak ikut misa gitu kan, maksudnya kan Pas napas aja baru muncul, bikin macet. Sorry. Nggak bermaksud ya. Maaf, tolong, gue nari pecah doang. Nah tadi kencang nggak? Sorry, kencang ya? Oh, sorry guys. abis ini dia ke THT. Gue kesian sama dia doang ke THP gila. Gara-gara lu. Gua harus nggak jawab tadi gitu. Masalah suaranya dia tuh ditekan. Ya itu yang bikin orang ngira gua orang yang marah-marah kan waktu itu foto kan. Ayo foto gini. Mereka kira, jangan santai aja jangan marah-marah. Saya bingung, saya cuma ngarahin. Ya, tapi intonasi lu. Intonasi. Iya, Intonasi lu kesannya marah padahal enggak. Oke, lanjut. Ya itulah balik lagi, maksudnya kan bukan doa doang tapi soal misa gitu loh. Minimal kalau misalkan lu gak rajin-rajin amat, gak rajin baca Alkitab, gak rajin, ya udah deh istilahnya lu makan gak doa, misalkan lu jalan lu mau Masih doa sih. lu mau pergi kemana-mana gak doa, minimal lu bangun tidur apa Doa sebelum deh. tidur doa gitu Iya. loh. Nah maksud gua itu loh. Gak ada tuntutan kok lu suruh doain jelus jam 6, jam 12, jam Iya, novena juga enggak kok. Ada apa kerahiman ya kayak jam 3 ya? Jam 3 ya. Terus Kayaknya ya. sebenarnya jam 3 tuh bukan jam kerahiman. Tapi Itu kayak lu mesti undang kakak Itu Ika. kayaknya lu sholat. Enggak, tapi jujur, gua kan sempet ikut kakak Ika kan. Hmm. Nah ini kita bahas sosial lagi ya guys. mungkin boleh terkaitan. Oh, nanti kita boleh undang itu Kakak Ika. Iya, Ya boleh itu next aja. gua Kakak sempet. Ika, Dede Ika juga enggak apa-apa. Emang ada di Iya. Dede Ika kan kakaknya Ika. Nah, Oh. kakak Ika, Dede Ika, PDIP ya. Sekalian ya. Politik semua. Waktu itu ya gue sempet lah ikut kakak Ika beberapa kali gitu. Mereka tuh base-nya itu pakai buku Santa Faustina. Buset. Nah itu adalah ketua kakak Ika bilang, bukan ketuanya sih tapi kayak suami dari ketuanya. Nah bilang kalau jam 3 itu sebenarnya bukan jam kerahiman, dan kebanyakan dari kita taunya kayak gitu kan, karena apa di Katolik kayak gitu kan, tapi sebenarnya enggak gitu. Nah kayak gue juga nggak ngerti deh maksudnya gimana, itu mesti benar-benar mesti undang kakaknya, karena Iya, gue juga cobalah gue nanti juga kita nggak cari terlalu Next topic. Semoga jadi. iya. Oke lah. Nah, jadi kesimpulan dari hari ini apa? Kalau soal pelayanan sama gereja ya, Hmm. ya pinter bagi waktu. Kita bagi waktu. Itu paling gampang Ya, ya. sama Nah, ya itu kayak lu pelayanan ya minimal ikut misa lah gitu loh. Jangan pelayanan doang terus-terusan tapi misa Iya. lu nggak pernah ikut. Good. Tapi kalau lu dari lu ada nggak Iya. kayak Pelayanan julid lagi. Aduh. Kalau gua sih pelayanan sih mendingan sih kita jangan ada waktu baru kita pelayanan. Kanan. Ya. ya. Justru kita harus siapin waktu buat pelayanan. Mm-mm. Banyak kan orang kan, waduh gua nggak sempet, gua nggak bisa waktu, gua nggak sempet, ya nggak bakal bisa. Itu yang kayak gitu tuh biasanya sering absen lah anggapannya. Iya, Sebenarnya- timbul tenggelam. Aduh, gua nggak Sebenarnya bisa nih. Nah, bisa. Cuma mau apa enggak? Cuma mau apa? Bukan cuma mau apa nggak, prioritas dia apa. Ah, Betul. Nah, ini bukan motivasi lagi, prioritas dia apa gitu. Nah, tapi kalau dari lu sendiri nih, nanya dari lu pada gitu, ada nggak sih kayak masukan gitu, cara gitu? Pasti ada lah orang yang pelayanan tapi jarang misa, jarang doa gitu. Ya, kalau Ada gua nggak lebih masukannya tepatnya- gimana? kalau gua lebih tepatnya ya lu bagi waktu gitu loh. Maksud gua juga, maksudnya gua nggak ini doang ya. Maksudnya kan nggak cuma gua di sini ya, gua juga di luar juga banyak gitu, banyak banget aktivitas gua tuh sampai udah kayak udah Senin sampai Minggu tuh bisa dibilang gua udah nggak berhenti kerja itu. Pagi ngulik, kayak
kadang misalkan nih nanti tanggal berapa gue juga nanti bahas tugas mumet gitu loh. Ya gue bagi waktunya kayak gitu. Paling gampang sih. Ya emang sebenarnya yang gue nggak bisa setuju lebih lagi nih ya. Nggak bisa setuju lebih lagi. Kok bahasa gue aneh ya? Intinya ya gue udah paling setuju banget dengan yang time management. Time management sih sebenarnya. Time management dan hal harus paling benar itu tolong kalau lu pada ikut komunitas ya. Apalagi kan ada yang udah lama atau yang masih baru. Masih baru pun kadang ada yang ulah juga kan, maksudnya nggak ngabarin kan tiba-tiba ngilang. Nah tolong dong, karena menurut gua lu kalau ada masalah apa tuh komunikasiin. Kita tuh kan bingung mau bagiinnya waktunya gimana, buat siapa mau siapa. Maksudnya kan itu yang bikin komunitas kita tuh jadi lebih baik dan lebih Solid. fun, lebih solid bahkan. Lu kan jadi lebih mau buat melakukan pelayanan gitu loh sama teman-teman gitu. Betul. Bukan cuma buat julid, karena gua tahu pasti ada yang julid doang nih kerjaannya. Oh iya, itu biasanya kan ya tergantung motivasi lu apa gitu loh. Kadang-kadang ada, wah gue pengen dikenal orang. Nah, ibu-ibu nih besok. Nah, itu yang suka ya gitu loh. Iya. Kalau itu kan tentang pelayanan ke sosial kan. Sosial. Maksudnya untuk sosial ya lu tentang time management, tapi kalau untuk ke doa, ke misa gitu, menurut gue itu benar-benar lu harus cari sih. Doa tuh bisa. Ke rohani. Iya, itu. Apapun caranya gua rasa bisa. Bisa lah Itu- kalau doa mah apapun. Iya, Asal lu mau aja. Iya itu maksud gue itu. Ya doa simpel pun oke kok. Sama Sebenarnya sama. bisa asal mau. Ada apa ya? Ada apa itu? Nggak tahu. Sebenarnya bisa Iya, asal iya. semua asal mau. Kalau Iya. nggak mau ya susah. Iya maksud gue ada nggak kira-kira masukan dari lu gitu gimana supaya kan mereka anggap aja lah mereka lagi mengalami kekeringan rohani Iya, gitu. iya. Mereka lagi mengalami kekeringan rohani. Gimana sih supaya mereka nggak pelayanan doang gitu? Iya, iya. Supaya mereka juga ikut doa. Itu loh yang dari tadi gue bahas terus. Iya iya. Ya udah, jangan males bos. Nggak bisa. Jangan males. Jalan satu-satunya cuma satu. Jangan malas, selesai. Udah itu paling gampang. Iya, Jangan tapi males juga bos. bisa. Sebenarnya kalau jangan males, Nggak semua orang. sebenarnya nggak mau kalau doa. jangan malas tuh bukan jadi sebuah solusi ya. Sebenarnya balik lagi, lu mau atau enggak? Nah, itu balik lagi pola pikir lu. Dan Makanya itu kita balik ke cuma pola pikir. kita cuma ingetin dong jangan males. Kita nggak bisa bantu banyak soal itu. Iya, nggak bisa. Tapi di gereja Karena- kita nih ya. Karena balik lagi ke kita kok. Kan di gereja kita nih sebenarnya banyak komunitas loh. Iya. PJ, PDKK itu lu bisa ikutin Dan yang setahu dalam gua ya. rohani. Ikan KKIK, Legio. Tapi setahu gua yang paling banyak kayaknya kita deh. Apanya? Untuk komunitas-komunitas itu paling banyak tuh gereja kita. Gua jarang. Iya, betul. Jujur ya, Iya. jujur ya. Gua ke gereja yang lain, masa I mean ya kalau gua nongkrong kan kadang gua ke Iya. di Barito sih gitu kan. Maksudnya gua sih nggak tahu ya. Ini sepandang mata gua, tapi correct me if I'm wrong. Maksudnya kayak gua lihat sih jarang ya kelihatan gitu. Ya kayak ya gitu aja gitu loh, kayak kegiatannya cuma kayak abis gereja pulang udah gitu loh. Tapi gua nggak tahu sih kalau dalamnya gimana. Iya. Ah. Iya kan komunitas kita tuh banyak di sini. EJ, Belcap, Cap, TIC segala macem. Lu Satu mau ikut lagi yang apapun akhirnya- bisa itu buat rohani. Yang itu kok satu lagi yang akhirnya diambil sama kita, ambil alih sama kita tuh yang Apa ya? punya KJ masalah apa gue lupa. Gue lupa acara kan. Kayaknya yang merit atau apa gitu. Marriage encounter. Bukan marriage itu. encounter, kayaknya ada lagi deh. MRT bukan. Pokoknya ada deh waktu. SKK. Oh, bukan. Di bagian kesehatan deh, baru inget. Nah, nggak tahu. tahu. Pokoknya itu programnya KAJ nggak dijalanin, akhirnya dilanjutinnya sama kita. Oh, Kalau nggak nggak salah ya. Itu gua Ntar kita tanyain sama orangnya. Jangan gampang itu nanti. gue lupa karena kenapa gue inget itu karena gue yang bikin videonya. Oh. Ya nanti kita undang aja nanti. Buat tanya lebih jelas. Ini yang mau diundang banyak. Banyak udah. Banyak Minggu nih, udah depan kepikiran nih apa? jalan-jalan nih. Minggu depan PSE. Minggu depan PSE. Minggu depannya lagi apa mau KKIK? KKIK. Beneran mau KKIK? Bener. Kakak Oke, sama Dede Ika. Dari Ika. Lama-lama Mama ini- Ika. Sama Ika. lama-lama Ika? tim Pelkes karena lu tau nggak, gue jarang kedengeran loh tim Pelkes di gereja lain loh, cuma kita doang Pelkes tuh Sebenarnya podcast ini juga kan kita juga sebenarnya tujuan mengenalkan akhirnya juga lah ke iya. mereka-mereka. Siapa Iya. tahu maksudnya dengan kita mengenalkan mereka-mereka entah dari tim Pelkes, tim apa, LE dan kawan-kawannya. Kalian tuh ternyata tahu di gereja kita tuh ada tahu Iya. kayak gini ya. Kalian kalau emang ada ini banyak sekali loh option untuk kalian Iya. bisa ikut pelayanan gitu karena pelayanan dalam pelayanan rohani. luas di sini gitu loh. Ya, pelayanan rohani banyak sih. Banyak banget. Kalau kita pelayanannya rohana. Nah, Rohani. banyak, Siap, Rohana lagi. Ada
Paling itu aja kali ya untuk hari ini ya. Sama ini ada masukan lagi. Ada masukan lagi? Ah, nggak? ini masih Sama banyak kayak sih, ini yang kayak- mesti ditanyain ini. Sebenarnya bukan ditanyain, lebih kayak mau bahas pendapat dari kacamata kalian tuh Oke, gimana sih? sip. Kayak orang tuh apa ya? Doa tuh suka ditunda-tunda. Doa sudah. Suka kayak gini. Lu pergi Tuhan Yesus. Oh, sama itu. polisi. Oh, depan ada pameran. Kalau lu pergi sama temen aja cepet. Oh iya. Tapi giliran lu suruh doa aja ampun deh. Kayak lu cuma 5 menit doang loh. Kalau gue bilang yang gue sorry. pernah ditegur, enggak, yang gue pernah ditegur soal itu ya kayak gini ya. Waktu lu ini satu motif ya, satu one love, apa sih satu Adonan. kalau bukan satu adonan, kalau lu beli roti itu satu apa namanya, yang satu bungkusnya itu, Love. ya one love of bread Iya, gitu iya, ya. Anggap aja one love of bread itu adalah hidup lu 24 jam. Tuhan tuh lu tuh cuman kasih, bahkan Tuhan itu jangankan satu roti ini, satu slice roti, setengahnya aja nggak ada, bahkan bisa lebih tipis dari itu kalau buat Tuhan, benar nggak? Iya. Itu emang teguran sih gitu loh. Thank you ya, itu gue soal itu. Ya, tapi sih kalau gue bilang sih kalau orang inget doa paling biasanya kalau orang udah susah. Kalau orang nunda-nunda doa itu berarti dia belum susah. Iya kan, bener gak? Kalau lu udah susah, pasti yang lu inget udah bener-bener mentok nih. Stop. Pasti Oh ya, Jadi tergantung. istilahnya lu susah baru cari Tuhan. Pengen, iya. Nah, ada tergantungnya juga diajarin orang tuanya gimana. Karena kalau gua diajarinnya selalu doa. Jadi gua Betul. doa. Iya. Mau gimana pun gua doa, walaupun pasti ada perbedaannya doa waktu lu biasa aja sama waktu lu susah. Kalau gua Tapi nggak ya, munah ya. Kalau gua nggak munah ya. Gua berpikir juga realistis. Gua masih manusia gitu loh. Gak bisa selesai cuma dengan doa doang. memang enggak benar, tapi maksudnya Benar. yang penting kan sisa waktu sama Tuhan. Makanya kan Doa itu untuk menguatkan lu gitu loh. Iya. Lu berusaha menguatkan, maksudnya lu berusaha nih. Nah doa ini nguatin lu. iya. Lu kan benar. bayangannya juga lagi cerita sama Tuhan. Iya. Iya, kayak ya anggap aja Tuhan itu temen lu gitu. Iya, lu minta cuma- bantuan temen lu lah. Iya, gitu. benar. Tapi dia ngasihnya dengan tidak langsung gitu. Iya, Ya, masalah nyamar. istilahnya masalah. Anggaplah lu cerita ke Tuhan, lu cerita sama temen lu atau terus lu minta tolongin gue dong gini-gini. Lu minta cerita sama temen lu, minta tolong sama temen lu belum tentu mau bantu kan. Betul. Tergantung dia mau apa enggak kan. Kalau sesuai dengan kemauan dia ya pasti dia bantu. Relate. Gue sebenarnya banyak tentang saksian tentang doa ya, maksudnya yang Iya. gua doa terus sampean doa sampean tuh Gue juga banyak sih jujur. sebenarnya. Nanti kita mungkin ada tuh khusus Iya, buat iya. kesaksian Oke. tentang doa gitu. Makanya gue Puasa doa tuh luar biasa. Iya luar biasa. Iya. Makanya gue bilang kan di awal itu gue kayak yang sampai gue bilang dulu aja tuh gue inget Tuhan aja tuh udah syukur, ngerti gak sih? Nah kayak si Excel bilang tapi lu susah masih doa. Enggak, orang gue susah aja gue nggak doa, ngerti gak lu? Makanya kayak gue tahu Tuhan ada gimana sih kayak ya udah lu sekolah di Katolik lu belajar dari textbook aja gitu Iya. loh. Lu belajar Tuhan tuh dari textbook gitu, ngerti kan? Iya. Nah, balik lagi. Tapi ketika tahun lalu tuh gue kena satu masalah yang menurut gue kalau gue pikir-pikir sekarang kayak ini masalah gue tuh kayak lebih sepele daripada masalah sebelumnya, ngerti nggak? Betul. Tapi kenapa gue kena ngejalanin yang ini kayak beratnya minta ampun. Akhirnya Kayak akhirnya ya gue balik. doa. Ya doa balik gitu. Dari situ mulai ya itu yang kayak gue bilang, Ya. pakai kayak lu bilang kan. Benar, Kesaksian maksudnya kayak istilahnya mukjizat dari doa lah itu. Dulu juga nggak ada pernah banget doa. gitu. Dulu lu nggak pernah doa. Enggak, tapi Sejak nggak- ada masalah dan lu doa dan masalah lu selesai istilahnya kan. Ya selesai enggak. Ya maksudnya Cuma Lebih ringan rasanya. lebih ringan rasanya, gue lebih rasa sukacita, gue lebih rasa damai. Kalau lu tanya masalah gue masih sama apa enggak, masih gitu loh. Masih nggak ada masalah yang selesai. Kita masih manusia ya. Cuman balik lagi itu yang kayak rasanya aduh susah deh gue jelasinnya, beda Yeah. deh. Kayak masalahnya ya sebelumnya gue juga ada masalah gitu, gue sampai ribut berantem sama orang gitu segala macam. Gue ngerasa kayak masalah gue sebelumnya lebih ribet gitu, lebih kalau gue cerita pun kayak iya ya kayak masalah lu lebih susahan dulu daripada lu
nggak inget Tuhan deh, tapi kenapa dulu gue bisa laluin ya gitu Iya. loh, ngerti nggak? Apa karena gue maksain diri gue atau gimana, kan gue nggak tahu kan. Tapi ketika misalkan gue cerita masalah gue yang tahun lalu gitu yang bikin gue balik, ya masalah lu masalah sepele sih, tapi kenapa lu bisa kayak gitu? Gue juga nggak tahu gitu ya, mungkin dia mau gue caranya kayak gitu gitu kan, nggak ada yang tahu gitu. Kita mungkin meninggalkan tapi dia tidak pernah meninggalkan. Betul. Terus kacamata yang nimpang teng gitu Tak ya. lagi. Masuk tuh yang Oke lah, tak live. Nanti kita buat Iya. sesi lagi. kita buat sesi lagi lah ya. Kesaksian kita. Oke. Oke. Sepertinya sampai sini dulu saja ya Oke. untuk pembahasannya, karena pembahasannya cukup panjang guys. Panjang banget nih. Ini berapa menit kali nggak tahu juga ya. Iya. Iya. Oh my god. Oh. Oke lah kalau kayak gitu. Lebih lama daripada Nggak. Romul. Enggak, gua rasa bisa dipotong beberapa. Ya. Ya. Oke. Thank you ya semuanya. Bentar. Apa? Kita mau thank you lagi sama mana kok? Mana ini? Baru. Baru. Belum cocoknya di sini sih. Oke, kalau gitu jangan lupa like, subscribe, komen, share sama teman-teman ya. Dan Nah. terima kasih ya Om Mili. Oh, Mili melulu. Iya, Meme Mili. Mili. Udah mau bantu kita juga support, kita bakal sayang support. Dan UMKM yang mau masukin produknya boleh, Silakan. kita support juga karena kita sesama teman dan sesama perjuangan ya. Untuk pempek milih bisa Ya. dicek WhatsApp-nya Ya. 08 Ya, nanti ada. 329. Atau cek langsung ke Instagramnya pempe_mili. Ya, Ada Tokopedia juga. Mili Shop 77. Mereka juga open reseller guys. Oke. Siap. Ada di bawah nih nanti nih. Oke, kita akhiri lagi podcastnya. Terima kasih semuanya. thank you, guys. Bye-bye. Ntar dulu lupa, Apa jangan tuh? lupa like. Udah. Udah ngomong gua. Udah. Dia teriak tadi. Udah. Ulang lagi. Oke. Subscribe, like, comment, share ya teman-teman. Yo. Nyalain loncengnya. Ya, Nyalain loncengnya. Oke, thank Oke, you semuanya.